Oke guys, teori sudah, sekarang kita masuk ke medan perang sesungguhnya. Tanggal 31 Desember 2009, PT Jogja memutuskan buat beli 90% saham PT Solo dengan harga 1,44 juta rupiah. Kedengarannya simple, tunggu dulu. Cek dulu nilai buku ekuitas PT Solo. Modal saham Rp800.000 plus laba ditahan Rp200.000, total Rp1 juta. Kalau PT Jogja beli 90%, harusnya cuma bayar Rp900.000 kan? Tapi nyatanya, mereka bayar Rp1,44 juta. Lebih mahal Rp540.000. Nah, pertanyaannya, uang Rp540.000 ini buat apa? Apakah PT Jogja lagi royal? Atau ada yang salah dengan pembukuan PT Solo? Jawabannya, enggak keduanya. Ada konsep yang bernama nilai wajar, dan ini game changer-nya. Di slide berikutnya, kita bakal hitung nilai wajar total ekuitas PT Solo yang sebenarnya. Bersiap untuk sedikit matematika. Ini dia momen aha pertama kita. Untuk tahu nilai wajar total ekuitas PT Solo, kita nggak bisa langsung pakai angka Rp1 juta dari pembukuan mereka. Kita harus pakai logika proporsional. PT Jogja bayar Rp1,44 juta untuk 90% saham. Kalau 90% aja seharga itu, berarti 100% senilai berapa? Tinggal bagi, Rp1,44 juta dibagi 0,9, hasilnya Rp1,6 juta. Boom! Itulah nilai wajar total ekuitas PT Solo menurut pasar. Sekarang bandingkan dengan nilai buku yang cuma Rp1 juta. Selisihnya Rp600.000. Inilah yang disebut kelebihan nilai wajar. Angka Rp600.000 ini yang bakal kita alokasikan ke aset-aset individual dan goodwill. Tapi sebelum alokasi, kita harus deteksi dulu aset mana aja yang undervalued atau overvalued. Kayak detektif lagi nyari petunjuk di TKP. Let's go! Nah, sekarang kita masuk ke fase CSI, Crime Scene Investigation. Salah, maksudnya audit investigasi aset. Kita harus bandingkan satu-satu, nilai wajar versus nilai buku setiap aset PT Solo. Lihat tabel ini, persediaan di buku cuma Rp200.000, tapi nilai wajarnya Rp240.000, undervalue Rp40.000. Tanah lebih parah lagi, di buku Rp120.000, tapi sebenarnya worth Rp240.000, selisih Rp120.000. Gedung juga undervalue Rp320.000. Tapi plot twist, peralatan ternyata overvalue. Di buku ditulis Rp360.000, padahal nilai wajarnya cuma Rp280.000. Jadi ada koreksi negatif Rp80.000. Total semua selisih plus Rp400.000. Ingat, kelebihan total kita Rp600.000 kan? Berarti sisa Rp200.000 itulah yang jadi goodwill. Nilai intangible yang nggak bisa kita tunjuk-tunjuk. Sekarang pertanyaannya, gimana cara alokasikan Rp600.000 ini ke laporan keuangan? Di slide berikutnya, kita susun tabel alokasi lengkap dengan periode amortisasinya. Ini yang bikin jantung akuntan berdebar. Inilah peta jalan lengkap alokasi kelebihan Rp600.000 tadi. Perhatikan kolom periode amortisasi. Ini yang nentuin gimana kita treat setiap aset di tahun-tahun berikutnya. Persediaan undervalued Rp40.000 bakal langsung jadi harga pokok penjualan di tahun 2010 pas barangnya terjual. One time hit, terus selesai. Tanah, easy mode, nggak perlu diamortisasi karena umur ekonomisnya unlimited. Nilai Rp120.000 ini cuma nambah nilai aset di neraca. Gedung lebih tricky. Kelebihan Rp320.000 harus didepresiasi selama 20 tahun. Artinya, tiap tahun ada tambahan beban depresiasi Rp16.000. Peralatan malah overvalued Rp80.000. Jadi, tiap tahun kita kurangi beban depresiasi sebesar Rp8.000 selama 10 tahun. Ini kayak diskon beban. Dan akhirnya, goodwill sebesar Rp200.000. Ini sisa dari Rp600.000 dikurangi Rp400.000 alokasi aset. Goodwill duduk manis di neraca tanpa amortisasi, kecuali ada impairment. Sekarang kita punya blueprint lengkap.
saatnya eksekusi di jurnal konsolidasi. Slide berikutnya kita mulai jurnal untuk tanggal akuisisi. Grab your coffee. Biar nggak ada yang bingung, kita breakdown rumus goodwill dari nol. Ini basically 3 langkah simple. Tapi kalau salah satu stepnya meleset, semuanya bisa berantakan. Langkah pertama, hitung nilai wajar total. Kita udah tahu, PT Jogja bayar 1,44 juta untuk 90%. Jadi 100% senilai 1,6 juta. Cek. Langkah kedua, kurangi dengan nilai buku ekuitas PT Solo yang 1 juta. Hasilnya 600.000. Inilah total kelebihan nilai wajar yang harus kita alokasikan. Langkah ketiga, dari 600.000 tadi, kita sudah kasih 400.000 ke aset-aset teridentifikasi, persediaan, tanah, gedung, peralatan. Sisanya 200.000. Nah, sisa inilah yang jadi goodwill. Jadi goodwill itu bukan angka yang kita hitung langsung. Dia adalah residual, alias sisanya setelah semua aset fisik kebagian. Kalau dianalogikan, goodwill itu kayak bonus pack yang nggak tertulis di kemasan, tapi bikin produk lebih bernilai. Oke, cukup teori. Saatnya kita lihat gimana angka-angka ini masuk ke neraca konsolidasian tanggal 31 Desember 2009, pas hari H akuisisi. Let's dive in. Oke, kita sekarang di titik paling krusial, hari H akuisisi, 31 Desember 2009. Di hari ini, PT Jogja dan PT Solo masih punya pembukuan terpisah. Tugas kita, menggabungkan keduanya jadi satu laporan konsolidasian, seolah-olah mereka satu entitas ekonomi. Tapi sebelum gabung, ada 4 hal yang harus kita bereskan. Pertama, akun investasi pada Solo di buku PT Jogja harus dihapus. Karena di laporan konsolidasian, kita nggak lagi lihat Solo sebagai investasi, tapi sebagai bagian dari kelompok. Kedua, ekuitas PT Solo, modal saham Rp800.000 dan laba ditahan Rp200.000 juga harus dieliminasi. Ini biar nggak double counting. Ketiga, kita harus akui bahwa 10% saham PT Solo dimiliki pihak luar. Ini disebut kepentingan non-pengendali, senilai Rp160.000. Keempat, kita catat kelebihan nilai wajar Rp600.000 yang belum diamortisasi. Ini placeholder sementara sebelum kita alokasikan ke aset individual. Proses ini butuh 2 jurnal eliminasi. Di slide berikutnya kita bahas jurnal 1 dulu. Siap-siap nulis. Inilah jurnal 1, jurnal eliminasi yang bikin banyak mahasiswa akuntansi bergidik ngeri. Tapi tenang, kita breakdown satu persatu ya, biar nggak serem. Sisi debit dulu. Kita debit laba ditahan Solo Rp200.000 dan modal syaham Solo Rp800.000, total Rp1 juta. Ini fungsinya menghapus ekuitas PT Solo dari laporan konsolidasian, karena kita nggak mau ekuitas anak perusahaan muncul di neraca konsolidasian. Terus, kita debit juga kelebihan nilai wajar belum diamortisasi sebesar Rp600.000. Ini kayak kotak placeholder. Nanti di jurnal 2, kita bakal pecah kotak ini jadi aset-aset individual dan goodwill. Sekarang sisi kredit. Kita kredit investasi pada Solo sebesar Rp1,44 juta. Angka ini sama persis dengan harga beli yang PT Jogja bayar. Dengan kredit ini, akun investasi hilang dari neraca konsolidasian. Dan yang terakhir, kita kredit kepentingan non-pengendali Rp160.000. Ini 10% dari nilai wajar total ekuitas PT Solo yang 1,6 juta. Angka ini bakal muncul di bagian ekuitas neraca konsolidasian sebagai hak pemegang saham minoritas. Jurnal 1 selesai. Sekarang kita lanjut jurnal 2 buat alokasikan Rp600.000 tadi. This is where the magic happens. Jurnal 2 ini basically membuka kotak 600.000 yang kita simpan di jurnal 1. Sekarang kita alokasikan ke aset-aset spesifik dan goodwill. Sisi debit pertama, kita naikin nilai persediaan Rp40.000, tanah Rp120.000, dan gedung Rp320.000.
Kenapa debit? Karena aset-aset ini undervalued. Nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai buku, jadi kita tambahin. Terus kita debit goodwill Rp200.000. Ini nilai intangible yang nggak bisa kita tunjuk ke aset fisik manapun, purely reputasi dan nilai strategis. Sekarang sisi kredit. Peralatan dikreditkan Rp80.000. Kenapa kredit? Karena peralatan ini overvalued. Nilai bukunya Rp360.000, tapi nilai wajarnya cuma Rp280.000, jadi kita kurangin. Dan yang terakhir, kita kredit kelebihan nilai wajar belum diamortisasi sebesar Rp600.000. Ini menutup placeholder dari jurnal 1. Sekarang kotak Rp600.000 itu udah pecah jadi aset konkret dan goodwill. Dengan dua jurnal ini, konsolidasi saat akuisisi selesai. Sekarang kita bakal lihat hasilnya dalam bentuk neraca konsolidasian lengkap. Let's check the output. Nah, inilah hasilnya. Neraca konsolidasian PT Jogja dan anak perusahaannya per 31 Desember 2009, hari H akuisisi. Ini produk final dari dua jurnal eliminasi yang barusan kita bikin. Lihat kolom konsolidasi. Total aset konsolidasian jadi 4,16 juta. Lebih besar dari sekadar menjumlahkan aset PT Jogja dan PT Solo. Kenapa? Karena kita udah adjust nilai aset ke nilai wajar. Perhatikan beberapa highlight. Persediaan naik jadi 560.000, hasil dari 320.000 Jogja, plus 200.000 Solo, plus adjustment 40.000. Tanah jadi 480.000, karena kita tambahin 120.000 kelebihan nilai wajar. Gedung melonjak jadi 1,52 juta. Impact dari adjustment 320.000 yang lumayan gede. Yang menarik, akun investasi pada Solo yang tadinya 1,44 juta, sekarang hilang total jadi 0. Ini hasil eliminasi di jurnal 1. Sebagai gantinya, muncul akun baru, goodwill senilai 200.000. Dan lihat akun kelebihan belum diamortisasi. Dia sempat muncul di jurnal 1 dengan debit 600.000, tapi langsung ditutup di jurnal 2 dengan kredit 600.000. Jadinya 0, karena dia cuma placeholder sementara. Sekarang kita lanjut ke sisi kewajiban dan ekuitas ya. Di situ bakal kelihatan kepentingan non-pengendali yang tadi kita hitung. Nah, sekarang kita lihat sisi kewajiban dan ekuitasnya. Perhatikan bagian ini dengan seksama, karena disinilah keajaiban konsolidasi benar-benar terjadi. Utang usaha kedua perusahaan dijumlahkan langsung menjadi Rp720.000. Ini mudah, karena memang utang kepada pihak eksternal. Tapi yang menarik ada di bagian ekuitas. Modal saham dan laba ditahan PT Solo yang tadinya Rp800.000 dan Rp200.000, kini hilang total dari neraca konsolidasian. Kenapa? Karena kita sudah mengeliminasinya lewat entry A. Ingat eliminasi investasi tadi? Sebagai gantinya, muncul akun baru, bagian non-pengendali sebesar Rp160.000. Ini adalah hak pemegang saham minoritas Solo, yaitu 10% dari nilai wajar total ekuitas Solo yang Rp1.600.000. Jadi, meski Jogja punya 90%, kita tetap harus mengakui bahwa ada 10% saham Solo yang dimiliki pihak lain. Hasil akhirnya, total kewajiban dan ekuitas konsolidasian menjadi Rp4.160.000. Persis sama dengan total aset, balance. Tapi tunggu dulu, bagaimana cara kita melakukan eliminasi ini secara sistematis? Mari kita lihat jurnal eliminasinya di slide berikutnya.